warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadania Fitri, NIM 203200226. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nabi dan utusan Allah. Sebelum itu saya akan membahas pengertian Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul adalah hamba Allah yang luar biasa, yang diutus oleh Allah agar mengajarkan manusia untuk selalu berada pada jalan yang lurus, sehingga umat manusia bisa terarahkan ke jalan yang diridhoi Allah. Menurut bahasa, Nabi berasal dari kata anba'a atau naba'a yang berarti akhbara atau mengkhabarkan. Jadi Nabi adalah memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia diberi kabar dari sisinya, atau juga berasal dari kata naba'a yang berarti tinggi dan naik. Maka Nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajatnya serta kedudukannya. Sedangkan menurut istilah, Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang dahulu atau sebelumnya. Ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya penganut syariat ini. Menurut istilah, Rasul ialah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal maupun yang memusuhinya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak dapat dikatakan Rasul, sedangkan Rasul pasti ia Nabi. Karena apa? Karena Nabi mendapatkan risalah dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul ialah mendapatkan risalah untuknya sendiri dan untuk umatnya. Berikutnya saya akan bahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dalam Islam, suri tauladan yang paling sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sifat yang dimaksud dikenal dengan sebutan sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Secara rinci, sifat-sifat tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Muhammad SAW mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya dengan Sidik dan Al-Amin. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang, termasuk para pemimpin Mekah. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkan pasti benar, karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten, tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. Yang kedua ialah amanah. Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab.
pada amanah tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud amanah dalam ini adalah apapun yang dipercayakan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, ataupun agama. Yang ketiga, tabligh. Panggilan menjadi seorang rasul bagi Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang rasul Allah. Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat beliau tunjukkan sebagai bukti kerasulan. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadan, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas menyeru, mengajak dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah atau dai manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fatonah. Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa, jenius, dan kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang kesuksesan. Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang mukjizat para nabi dan rasul. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu mukjizat. Mukjizat secara bahasa adalah bentuk ubahan dari kata ajaza yang mempunyai arti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamakan mu'jiz. Mukjizat secara istilah Imam Al-Suyuti mendefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa agung yang di luar kelaziman yang dimiliki seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat dalam Islam. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya saja. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, melainkan itu dinamakan ialah karomah. Kemudian ada pula istilah irhasat dan khawarik. Irhasat adalah pertanda yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi atau sebelum kenabiannya. Sedangkan khawarik adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Mukjizat biasanya berisi tentang penunjukan hal-hal yang sedang terjadi, hal yang menjadi tren pada zaman diturunkannya mukjizat tersebut. Misalnya pada zaman Nabi Musa, tren yang sedang terjadi adalah ilmu sihir. Maka dengan mukjizat tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan mengalahkan ilmu sihir orang yang ada di sekitarnya. Juga pada zaman Nabi Isa, tren yang sedang berkembang adalah ilmu kedokteran dan pengobatan. Maka pada saat itu mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, yang merupakan puncak dari ilmu pengobatan. Demikian juga pada zaman Nabi Muhammad SAW,
tren yang sedang berkembang adalah ilmu sastra. Maka di saat itulah diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nabi yang pada saat itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa menunjukkan Al-Quran yang diyakini oleh umat muslim memiliki nilai sastra tinggi, tidak hanya dari cara pemilihan kata-kata, tetapi juga ke dalam makna yang terkandung di dalamnya, sehingga Al-Quran dapat terus digunakan sebagai rujukan hukum yang tertinggi sejak zaman masa hidup Nabi sampai nanti di zaman akhir zaman. Saya akan menjelaskan tentang bentuk mukjizat. Bentuk mukjizat yaitu yang pertama ilmu, seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Umpamanya pengabaran Isa kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka, sebagaimana pengabaran Nabi Muhammad tentang fitnah-fitnah atau tanda-tanda hari kiamat yang bakal terjadi, sebagaimana banyak dijelaskan dalam hadis-hadis. Yang kedua, kemampuan dan kekuatan, seperti pengubahan tongkat menjadi ular besar, yakni mukjizat Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian penyembuhan penyakit kulit, buta, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Yang kesemuanya adalah mukjizat Nabi Isa. Juga terbelahnya bulan menjadi dua yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kecukupan, misalnya perlindungan bagi Nabi Muhammad dari orang-orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Hal ini sering terjadi ketika di Mekah, sewaktu malam hijrah ketika di dalam gua. Lalu dalam perjalanan ke Madinah, ketika orang-orang Yahudi ingin menculiknya dan lain-lainnya. Contoh-contoh ini diyakini oleh umat muslim menunjukkan bahwa Allah mencukupi Rasulnya dengan perlindungan sehingga tidak membutuhkan lagi perlindungan makhluk lain. Dari ketiga jenis mukjizat para Rasul di atas, maka jelaslah bahwa pada hakikatnya bertujuan untuk membenarkan kerasulan para Rasul. Dengan kemampuannya yang dimiliki itu melebihi kemampuan masyarakat, maka hal itu membuat masyarakatnya tidak berdaya atau ajaza untuk menentangnya, dan kebanyakan dari mereka kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menerima kebenaran ajaran yang dibawa para Rasul sesuai melihat kelebihan luar biasa tersebut atau yang kita sebut dengan mukjizat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa mukjizat ya pada Rasul. Semua Rasul yang 25 memiliki mukjizat, tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa Rasul beserta mukjizatnya saja. Yang pertama yaitu mukjizat Nabi Musa dapat merubah tongkat menjadi ular yang besar. Berikutnya yaitu Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Nabi Isa ya dapat membangkitkan lagi orang yang telah meninggal. Dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau banyak sekali memiliki mukjizatan, tetapi yang paling terbesar ialah Al-Quran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi dan tugas para Rasul. Dalam buku Kamus Pintar Agama Islam bahwa arti Rasul adalah utusan Tuhan Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan menyampaikannya kepada umatnya. Sementara itu menurut Muhammad Nur Matadawan bahwa Rasul ialah seorang laki-laki yang mulia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan arti ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugas yang diemban dari Allah. Mereka sangat tabah dan sabar menghadapi segala macam cobaan, gangguan, rintangan yang mereka terima dari kaum yang menentang misi mereka. Ketabahan Rasul Ulul Azmi tersebut sangat luar biasa melebihi ketabahan dan kesabaran Rasul-Rasul lainnya, sehingga mereka disebut dengan Ulul Azmi. Adapun Nabi atau Rasul yang dikatakan Ulul Azmi tersebut yaitu adalah pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW.
Firman Allah, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 165. Muhammad Ali Aswabuni dalam bukunya An-Nubuwah wa An-Nabiyah menerangkan tentang tugas para rasul yang terbagi menjadi 7. Di antaranya yaitu 1. Menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah saja. Pada hakikatnya tugas ini merupakan tugas yang asasi atau tugas yang sangat pokok dan terbesar, yaitu mengenalkan makhluk kepada Khalik atau pencipta yang maha tinggi dan maha luhur. Selain itu juga mengajarkan kepada manusia agar mengimani keesaannya dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada manusia. Allah telah menjadikan tugas menyampaikan risalah sebagai salah satu tanda kerasulan seseorang. Yang ketiga, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kamu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan banyak bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 5. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi manusia. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka dan mengikuti jalan hidupnya. Allah telah menjadikan mereka sebagai contoh kesempurnaan dan lambang keutamaan karena Rasul adalah manusia paling sempurna akalnya dan paling bersih perjalanan hidupnya serta paling mulia kedudukan dan martabatnya. Yang kelima, memperingatkan manusia mengenai tempat kembalinya sesudah kehidupan di dunia ini. Yang keenam, untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan fana ini ke kehidupan yang abadi. Allah mengutus Rasul untuk memalingkan pandangan manusia dari kehidupan yang akan sirna kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang terakhir, para rasul diutus agar manusia tidak dapat mengemukakan alasan untuk membantah Allah. Karena itulah di dalam Al-Quran disebutkan, mereka kami itu selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.